Halo, bertemu dengan saya Hajan Hidayat. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang 8 langkah akselerasi perubahan Kotter. Materi dalam video ini saya ambil dari bukunya atau e-booknya 8 Step to Accelerate Change in Your Organization. Nah, video ini merupakan video part 1 ya, karena akan ada 2 video untuk membahas materi ini. Nah, mahasiswa sekalian, jadi John Kotter itu merupakan salah satu ahli atau pakar dalam perubahan organisasi. Nah, kita akan membahas bagaimana 8 langkah yang beliau usulkan untuk kemudian dapat digunakan sebagai tahapan perubahan organisasi. Menurut Kotter, tujuan mendasar adanya perubahan dalam organisasi yang pertama adalah untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengurangi biaya menjadi lebih efektif atau menjadi efisien. Dan yang ketiga, tujuannya adalah keduanya, yaitu mendapatkan keuntungan dan juga mengurangi biaya menjadi lebih efektif atau efisien. Nah, ide Kotter tentang langkah akselerasi perubahan ini sebenarnya berkembang. Ya, awalnya dengan konsep leading change ya pada tahun 1996, 8 accelerate step, ya, kemudian diperbarui di tahun 2014 dengan konsep accelerate 8 step process. Nah, pada konsep yang sebelumnya dia merespon atau mempengaruhi perubahan episode dengan cara yang terbatas dan berurutan, kemudian mendorong perubahan dengan kelompok inti yang lebih kecil dan kuat, berfungsi dalam hierarki tradisional, dan yang terakhir berfokus pada untuk melakukan satu hal dengan sangat baik secara linear dari waktu ke waktu. Nah, pada konsepnya yang baru, ya, perubahan itu dilakukan dengan menjalankan langkah-langkah secara bersamaan dan berkelanjutan. Kemudian perubahan dapat dilakukan dengan membentuk agen perubahan yang besar dari level atas, bawah, dan seluruh organisasi menjadi mesin perubahan. Yang ketiga, berfungsi dalam jaringan secara fleksibel dan lincah ataupun di luar, namun tetap terhubung dengan hierarki tradisional. Dan yang terakhir, selalu mencari peluang dan mengidentifikasi inisiatif untuk memanfaatkannya dan menyelesaikan dengan cepat. Nah, apabila digambarkan secara singkat ya 8 step dan 4 prinsip perubahan ini, yang pertama adalah menciptakan self atau create sense of urgency. Kemudian build guiding coalition from strategic vision, enlist a volunteer army, enable action to removing barriers, generate short-term wins, sustain acceleration, dan yang terakhir adalah institute change. Nah, sementara 4 prinsipnya adalah select few, menjadi diverse many. Nah, kemudian have to, ya harus, kemudian menjadi want to, had menjadi hard, and management menjadi leadership. Oke, kita akan membahas pada sesi pertama video ini, yaitu 4 langkah dari atau usulan dari Kotter ini. Yang pertama adalah menciptakan self-urgency. Jadi para pemimpin puncak harus mendeskripsikan ya sebuah peluang yang akan menarik hati dan pikiran setiap individu dan menggunakan pernyataan ini untuk mengumpulkan agen perubahan yang besar dan mendesak. Ya, jadi pemimpin organisasi itu harus mendeskripsikan ya, sehingga dengan deskripsi itu tentang perubahan yang akan dilakukan itu kemudian akan bisa menarik hati dan pikiran setiap individu sehingga kemudian ada agen perubahan yang terlibat. Membangun urgensi berarti berfokus pada jendela peluang yang terbuka hari ini, tapi kemudian bisa tertutup untuk keesokan harinya.
Nah, peluang semacam ini menyatukan orang-orang, menyelaraskan mereka, dan memperjelas kemana energi atau energi ya harus diarahkan. Jadi menciptakan rasa urgensi ini menjadi awal untuk proses perubahan di mana hasilnya adalah untuk memiliki kesiapan ya, agar semua orang itu memiliki kesiapan yang terfokus ya di seluruh anggota kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam organisasi. Nah, apakah peluang besar itu? Ya, peluang besar itu apakah Anda melihat peluang besar yang dapat menggugah hati dan pikiran karyawan? Tahukah Anda cara mengidentifikasi dan mengartikulasikan dan mengkomunikasikannya? Mampukah Anda menghubungkan faktor perubahan eksternal dan kemampuan khusus organisasi? Dan apabila berhasil, ya, apa konsekuensinya dan jika Anda gagal? Langkah yang kedua menurut Kotter dalam proses manajemen perubahan itu adalah membangun koalisi pemandu atau agen perubahan. Koalisi pemandu atau agen perubahan dapat berubah berbagai bentuk, tapi harus terdiri dari orang dari berbagai lapisan hierarki, mewakili banyak fungsi, menerima informasi tentang organisasi di semua tingkatan dan pangkat, dan mensintesis informasi tersebut menjadi cara kerja yang baru. Tanpa adanya agen perubahan atau koalisi pemandu, organisasi itu akan terus bergantung pada cara-cara operasional tradisional dan hierarkis yang seringkali itu bertindak dengan cara yang mematikan ya, alih-alih mempercepat perubahan itu kemudian terjadi. Nah, hasil yang diharapkan dalam membangun koalisi pemandu atau agen perubahan ini adalah pokok pikiran dari seluruh transformasi sudah terpasang, sebuah kelompok memiliki tanggung jawab ya, dan kelompok tersebut beragam yang terikat oleh peluang yang ada dan kemudian bagaimana strategi meraih peluang tersebut dan bagaimana kemudian bertindak untuk mencapai atau mewujudkan peluang yang ada. Nah, apa yang membuat koalisi pemandu hebat atau apa yang membuat agen perubahan ini hebat? Yang pertama adalah keberagaman. Ya, jadi keberagaman tim dalam hal level, ya dari berbagai level jabatan, dari berbagai fungsi, lokasi geografis, ya masa jabatan dan ide. Yang kedua, ada kemampuan dan kemauan untuk bekerja lintas hierarki sambil juga bekerja dengan orang-orang di semua level dan fungsi dengan rasa hormat dan semangat. Dan yang terakhir adalah komitmen terhadap inisiatif perubahan yang sedang dijalankan. Langkah yang ketiga adalah membentuk visi dan inisiatif strategi. Ya, ini adalah aktivitas yang terarah dan terkoordinasi yang jika dirancang dan dijalankan dengan cepat dan baik akan mewujudkan visi. Ya, karakter visi yang strategis yang hebat adalah visi tersebut harus komunikatif, ya, bisa dikomunikasi atau bisa dipahami dengan mudah oleh semua anggota organisasi. Visi tersebut atau tujuan tersebut diinginkan oleh semua atau diharapkan oleh semua anggota organisasi, menciptakan gambaran yang verbal, gambaran yang jelas, fleksibel, dapat diwujudkan, kemudian dapat untuk kemudian dibayangkan oleh semua orang, dan sederhana. Nah, membentuk visi dan inisiatif strategi ini tujuan akhirnya adalah pada tindakan dan inisiatif ya dirancang oleh beragam karyawan dan divalidasi oleh para pemimpin senior yang akan meningkatkan kesempatan atau peluang. Nah, dalam melaksanakan manajemen perubahan agar berhasil, ya organisasi atau pimpinan itu tidak bisa memikat orang hanya dengan data, ya dan fakta saja atau memenuhi kepala orang ya dengan informasi dan data. Tetapi juga kita harus memperhatikan perasaan orang atau heart. Jika Anda dapat memberikan makna dan tujuan yang lebih besar bagi upaya mereka, hal-hal luar biasa ini dapat terjadi. Jadi bagaimana pemimpin itu bisa memberikan tidak hanya memberikan data dan informasi, tapi kemudian juga memikat ya hati atau perasaan orang yang ada dalam organisasi untuk terlibat dalam manajemen perubahan. Nah, ciri visi strategi yang besar adalah memotivasi orang untuk bertindak, ya, mengkoordinasikan dan menyelesaikan tindakan mereka. Ya, tanpa visi ini, inisiatif strategi dapat kesulitan untuk mendapatkan aktivitas. Ya, kemudian memperjelas bagaimana masa depan akan berbeda dari masa lalu dan bagaimana depan akan menjadi kenyataan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan langsung dengan peluang yang lebih besar.
Yang keempat adalah menetapkan agen perubahan. Perubahan berskala besar hanya dapat terjadi ketika sejumlah besar karyawan itu berkumpul di bawah kesempatan yang sama, ya, dan atau peluang yang sama dan bergerak ke arah yang sama. Agen perubahan ada jika orang diberi pilihan dan merasa benar-benar memiliki kewenangan untuk melangkah maju dan bertindak. Nah, Anda harus membangun antusiasme ya seputar peluang besar yang diinginkan, yang dilihat, dan mengembangkan perasaan bahwa seseorang ingin ya, bukan harus ya. Jadi mereka itu ada keinginan untuk berkontribusi untuk mewujudkan perubahan tersebut. Nah, hasil dari menerapkan agen perubahan ini adalah pimpinan atau organisasi memiliki sejumlah karyawan yang semangat dan mampu mengambil tindakan atas inisiatif yang sangat penting ya, terhubung dengan strategi bisnis kita ya. Nah, bagaimana kemudian memadukan antara kepala ya, isi kepala orang-orang yang dalam organisasi dan hati mereka? Itu dengan cara memberikan orang alasan dan motivasi untuk bergabung dengan gerakan perubahan. Nah, visi yang kuat itu akan bermanfaat dalam hal ini. Kemudian yang kedua, jangan terlalu membesar-besarkan masalah meskipun kemudian terjadi kekaguan setelah melampaui 50% dalam organisasi. Nah, sekitar 15% dari organisasi itu cukup untuk kemudian membangun momentum material menuju perubahan. Dan yang terakhir adalah menghargai upaya agen perubahan yang ada untuk tetap terlibat dan merekrut lebih banyak lagi. Nah, demikian video sesi pertama untuk 8 langkah perubahan John Kotter. Pada sesi video selanjutnya kita akan membahas tahapan yang kelima sampai dengan yang ke-8. Sekian, semoga bermanfaat.